Halo semuanya, kali ini Noveltek akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan frekuensi pribadi. Sebelum kita membahas lebih dalam soal frekuensi pribadi, kita wajib tahu nih definisi dari frekuensi pribadi itu sendiri. Frekuensi pribadi atau natural frekuensi adalah frekuensi yang dimiliki oleh sebuah benda yang mengalami osilasi bebas. Osilasi sendiri dapat didefinisikan sebagai gerak bolak-balik suatu benda yang terjadi secara periodik atau berkala. Osilasi bebas adalah osilasi yang dialami oleh sebuah benda tanpa adanya gaya eksternal berkelanjutan. Osilasi bebas terjadi karena adanya gaya elastis dan inersia pada suatu sistem. Tanpa gaya eksternal, osilator bebas akan memiliki amplitudo dan periode yang konstan. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang osilasi bebas dan frekuensi pribadi, kita bisa melakukan sebuah eksperimen. Alat yang kita butuhkan hanyalah meja, penggaris besi, dan palu kecil. Jadi begini cara melakukan eksperimennya. Pertama, letakkan ujung penggaris di atas meja, tahan dengan tangan hingga penggaris membentuk garis horizontal. Pukul ujung penggaris yang lain dengan palu, lalu biarkan begitu saja. Sekarang perhatikan, penggaris tersebut sedang mengalami osilasi bebas, dan frekuensi dari osilasi tersebut adalah frekuensi pribadi dari penggaris besi itu. Lalu, kenapa sih kita perlu mengetahui frekuensi pribadi suatu benda? Jadi begini teman-teman, ketika sebuah benda memiliki frekuensi getaran yang sama dengan frekuensi pribadinya, maka amplitudo dari getaran tersebut akan membesar secara signifikan. Hal ini bisa mengakibatkan kegagalan tak terelakkan pada benda tersebut. Contoh tragedi yang berkaitan dengan frekuensi pribadi adalah runtuhnya Tacoma Narrows Bridge pada 1940. Jembatan ini runtuh karena aeroelastic flutter, yaitu bergetarnya struktur pada frekuensi pribadinya akibat gaya-gaya aerodinamik. Hal yang mempengaruhi fenomena ini adalah bentuk dan frekuensi pribadi struktur. Akibat aeroelastic flutter tersebut, amplitudo getaran pada Tacoma Narrows Bridge membesar hingga melebihi batas deformasi kegagalannya. Akhirnya, jembatan tersebut runtuh. Sekarang, setelah kita mengetahui pentingnya frekuensi pribadi, kita akan membahas juga faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pribadi. Sebelum kita membahas ini, ada poin penting yang perlu kita tanamkan. Jadi, dari sudut pandang praktikal, setiap mesin, struktur, atau kombinasi struktur yang dapat mengalami defleksi akibat sebuah gaya, yang kemudian kembali ke posisi awalnya, bisa diperlakukan sebagai pegas atau sistem pegas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri menunjukkan sebuah mobil yang melaju di jalan yang tidak rata, sedangkan gambar sebelah kanan adalah model sederhana dari sistem mobil dan suspensinya, yang mana memiliki pegas dengan kekakuan atau stiffness K dan shock absorber dengan koefisien redaman atau damping koefisien C. Frekuensi pribadi sistem mobil dipengaruhi oleh massa mobil, kekakuan pegas, dan besarnya damping pada shock absorber. Gambar selanjutnya menunjukkan besarnya amplifikasi amplitudo getaran yang dialami oleh massa M pada model di gambar kanan atas, ketika roda bergerak naik turun dengan frekuensi yang berbeda-beda. Dapat kita lihat dari grafik ini bahwa amplifikasi terbesar terjadi ketika frekuensi gerakan roda sama dengan frekuensi pribadi sistem mobil, atau ketika frekuensi rasio R sama dengan 1. Karena itulah untuk mobil, nilai R biasanya didesain agar nilainya jauh di atas 1. Baiklah teman-teman, itu tadi perkenalan singkat kita dengan frekuensi pribadi. Jika kalian memiliki pertanyaan terkait dengan frekuensi pribadi, feel free untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.